Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Beberapa waktu yang lalu ketika masih tinggal di Malang, malam-malam kami mencarikan kebutuhan untuk pelaksanaan pemakaman, mulai dari batu nisan, tikar, papan kayu untuk telisik. Alat-alat ini didapatkan di pasar Kebalen. Ada yang menarik ketika mencari papan kayu untuk telisik, karena sudah malam, sekitar pukul 9 malam, toko kayu tersebut sudah tutup. Kebetulan rumah yang punya toko kayu itu ada di belakang toko tersebut. Pada saat ke rumahnya untuk mencari kayu, untuk membeli kayu, yang punya toko langsung bergegas ke tokonya dan sekalian menawarkan diri untuk sekaligus memotongnya menjadi 90 cm-an. Si penjual kayu tersebut bilang bahwa jam berapapun siap untuk digedor apabila ada kebutuhan kayu untuk persiapan pemakaman. Beliau bilang bahwa khusus untuk keperluan pemakaman harga lebih rendah dari biasanya, dan sekalian kayunya sudah dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Si penjual kayu itu bilang bahwa inilah kesempatan saya untuk berbuat sesuatu. Inilah perjuangan saya untuk membantu, karena mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan. Jam berapapun, mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, atau jam berapapun, saya siap untuk dibangunkan. Pernah juga suatu ketika ada penjual nasi goreng yang menginspirasi. Penjual nasi goreng tersebut adalah penjual keliling dengan gerobak yang sudah tua, tapi masih kelihatan bersih. Penjual nasi goreng tersebut bilang bahwa nasi goreng ini adalah nasi goreng sehat, bebas dari penyedap rasa berbahan MSG, bebas dari zat pewarna, bebas dari bahan pengawet. Nasi goreng ini menggunakan bumbu-bumbu alami dan dijamin nikmat, halal dan sehat. Si penjual nasi goreng ini bilang bahwa inilah perjuangan saya, bukan hanya sekedar mencari penghidupan dengan menjual nasi goreng. Bukan hanya sekedar saya dapat untung, tetapi saya ingin para pembeli sehat dengan makanan yang baik, sehat dan alami, tanpa bahan kimia. Dari dua orang tersebut, penjual kayu dan penjual nasi goreng, memberi inspirasi bahwa dalam kehidupan ini sebenarnya harus ada yang diperjuangkan. Dan apa yang harus diperjuangkan, mungkin inilah yang membedakan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Banyak orang melihat bahwa kehidupan ini sepertinya hanya menjalani rutinitas. Dulu bersekolah, belajar, kemudian bekerja, kemudian menikah, kemudian dapat anak, kemudian menjadi tua, dan pada akhirnya mati. Melakukan pekerjaan rutin yang sama dari hari ke hari. Keluar dari rumah pagi-pagi untuk pergi kuliah yang masih kuliah, atau pergi kerja, sore pulang ke rumah dan malam beristirahat. Besok harinya mengulangi lagi aktivitas yang sama. Jadi apa sebenarnya yang kita perjuangkan? Banyak juga yang seolah-olah memperjuangkan sesuatu, tetapi ternyata hanya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Ketika membahas undang-undang, para anggota DPR kadangkala ngotot untuk adanya suatu pasal atau terhapusnya suatu pasal hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Ketika membahas suatu anggaran dalam suatu institusi, sepertinya memperjuangkan sesuatu, tetapi ternyata hanya untuk kepentingan dirinya agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Banyak orang yang sibuk membuat suatu proposal untuk sebuah kegiatan yang sepertinya memperjuangkan sesuatu, tetapi ternyata ketika proposal disetujui dan mendapatkan anggaran, sebagian besar hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Banyak partai yang semuanya seolah-olah memperjuangkan bangsa, memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat, tetapi ternyata hanya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Jadi, apa sebenarnya yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.